Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Apa kabar sahabat Ramadan ceria? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Ceria. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang ilmu tajwid. Hari ini berkenaan dengan hukum mad. Nah, sebelum kita memulai belajar, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah membahas hukum nun dan tanwin beserta mim yang mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum mad atau panjang, masalah memanjangkan huruf, memanjangkan bacaan pada Al-Quran. Mad secara bahasa artinya adalah memanjangkan. Jadi dalam huruf Al-Quran ada yang dibaca panjang, kadang dibaca panjang, dan pada kalimat yang lain dibaca pendek. Maka ada ketentuan-ketentuan tersendiri dalam memanjangkan kalimat-kalimat pada ayat-ayat Al-Quran. Huruf mad ada terbagi tiga. Yang pertama hurufnya adalah alif, yang kedua hurufnya waw, dan yang ketiga hurufnya adalah ya. Jadi huruf mad hanya terbagi tiga. Akan tetapi syaratnya ialah huruf alif didahului baris fathah. Apabila huruf madnya alif, maka huruf alif itu harus didahului fathah. Kemudian yang kedua, huruf ya yang mati harus didahului baris kasrah. Yang ketiga, huruf waw yang mati harus didahului baris dhammah. Kita tuliskan supaya mudah dipahami. Tadi huruf mad ada berapa? Ada tiga. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf waw, dan yang ketiga huruf. Baik, kita tulis dulu. Alif, waw, ya. Namun huruf alif, waw, dan ya ini bisa berlaku mad panjang apabila huruf alif ini didahului baris fathah, ya. Huruf waw dia bisa mad, bisa panjang apabila didahului baris dhammah. Kemudian huruf ya dia bisa menjadi panjang, bisa menjadi huruf mad apabila didahului baris kasrah. Nah, seperti ini. Nah, alif didahului baris fathah, kemudian waw didahului baris dhammah, kemudian ya didahului baris. Ini adalah hukum dasar dalam mad. Ini nanti disebut mad tabi'i. Nah, panjangnya 2 harakat. Baik, kita lanjutkan dulu. Mad itu sendiri terbagi 2. Mad terbagi 2. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua disebut mad far'i. Yang pertama tadi disebut mad tabi'i atau mad asli, yang kedua disebut mad far'i. Mad far'i. Baik, kita tuliskan pembagian mad. Mad asli ialah, atau mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang tidak ada sesuatu sebab yang dapat merubah dari keasliannya, dan kadar panjangnya adalah 2 harakat atau 1 alif.
Contoh, ada ma, ada na, kemudian ada bi, kemudian ada li, kemudian ada zu, kemudian ada fu. Nah, ini disebut mat asli. Mat asli atau mat tabi'i. Huruf matnya tadi sesuai dengan rumusnya, alif didahului fathah, ya didahului kasrah, dan waw didahului dhammah. Sekarang yang alif didahului fathah. Bacaannya ma, na, sudah sesuai dengan rumusnya ya. Alif didahului fathah. Kemudian yang kedua, ya didahului baris. Bacaannya bi, li, panjangnya 2 ketokan atau 1 alif. Kemudian waw didahului baris dhammah, zu dan fu. Nah, ini tadi disebut mat apa? Mat tabi'i atau mat asli. Mat yang belum ada yang merubah keasliannya. Nanti ada yang merubah kalau dia ketemu hamzah misalnya, atau dia ketemu huruf yang bertasydid. Nah, misalnya ya. Lanjut. Ini tadi disebut mat tabi'i. Contohnya ma, la, lu, fu, kemudian li, bi. Itu panjangnya tadi 1 alif atau 2 ketokan. 2 ketokan, 1 alif itu 2 ketokan, jadi seakan gini. Itu 2. 1, 2. Ma, la, lu, fu, li. Alhamdulillah anak-anak yang berada di studio maupun di rumah semoga sudah memahami apa yang sudah kami sampaikan. Baik, mari kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan belajar risalah amaliyah. Tetap di Ramadan Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kalian mempelajari tentang baca tulis Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan risalah amaliyah. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang daripada menyambung pembelajaran kita yang telah lewat, yaitu tentang masalah jenis air. Kemarin itu air itu terbagi kepada 3. Yang pertama, air itu air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, yang ketiga itu pada pembahasan kita pada hari ini adalah air yang suci adalah air najis atau air bernajis, atau kata orang juga bisa mengatakan bahwasanya air mutanajis. Maka oleh karena itu para santri sekalian, pada kesempatan ini kita membahas tentang air. Nah, di sini langsung saja kita lihat tulisan Arab Melayunya. Air najis atau air yang bernajis, air ini ada 2. Jadi air ini ada 2. Jadi air najis atau air yang bernajis, nah ini terbagi kepada 2. Pertama, air yang sedikit. Kemarin takrif daripada air sedikit itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah sama dengan 216 liter. Nah, air ini, air yang sedikit,
ataupun air yang kurang daripada 2 kulah, apabila dia bercampur dengan najis, maka hukumnya air itu air mutanajis atau air yang bercampur dengan najis. Umpama nih, contoh nih, kita memiliki ember yang bisa di rumah biasanya kan. Nah, ember itu kira-kira berapa liter isinya? Ya palinglah kita umpamakan paling 10 liter. Kalau air itu berjumlah 10 liter, dalam kaidah fikih apakah termasuk ma'un katsirun atau ma'un qalilun? Ma'un qalilun atau air yang sedikit. Artinya air itu kurang dari 2 kulah. Nah, air dalam ember tadi berapa liter tadi? Mungkin 10 liter lah contoh, ya kan? Nah, kemudian ada kotoran cicak masuk ke situ. Sedikit saja, kan kecil itu. Masuk ke dalam air yang jumlahnya kurang daripada 2 kulah. Maka air itu langsung berubah hukumnya menjadi air yang suci, air najis. Dia berubah menjadi air najis. Artinya dia tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Pahamlah? Maka airnya semuanya menjadi air najis. Atau misalnya itu air tadi dalam ember, ada anak kecil yang kencing berdiri, masuk tetesan kencingnya air anak kecil tadi, walaupun cuman setetes, maka air itu menjadi air najis. Nah ini, jadi syaratnya air yang sedikit atau air yang kurang daripada 2 kulah, jikalau dia kemasukan najis, berubahkah atau tidak berubahkah, maka tetap air itu hukumnya adalah najis. Pahamlah? Nah, dan jadi air itu tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak sah wudunya. Tidak bisa dipakai untuk mandi wajib, tidak sah mandi wajibnya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi yang kedua itu, nah kedua air yang banyak. Banyak. Ini sebenarnya ini ada titik 3 nih. Air yang banyak atau 2 kulah, 216 liter atau lebih. Nih ada kolam besar. Mungkin kolam tersebut jumlah airnya itu mencapai 216 liter. Kalau satu drum itu biasanya isinya 200 liter. Jadi kalau satu drum itu kira-kira termasuk air banyak sedikit. Air sedikit karena tidak mencapai 216 liter. 16 liter lagi kurangnya. Nah, air ada ini airnya banyak. Airnya mencapai 216 liter atau lebih. Ya mungkin besar kolamnya seperti tempat kita ini. Airnya banyak. Nah, bercampur, ini sebenarnya titik 3 nih. Bercampur dengan najis. Sehingga timbul perubahan pada air itu. Di masalah baunya, rasanya, atau warnanya. Ini air misalnya contohnya sebesar ini air. Airnya di sini kolam umpama kan, kolam. Dan itu entah air itu 216 liter jumlahnya ataupun lebih. Ketika air itu kemasukan najis, anggap ini najis. Masuk. Langsung berubah menjadi hitam.
atau berubah, maka air itu maka air semuanya itu menjadi air najis. Atau ketika kemasukan najis, baunya langsung berubah, maka air itu menjadi air najis. Atau kemasukan benda najis kemudian rasanya menjadi berubah, maka air itu menjadi air najis. Jadi syaratnya kalau air banyak, besar tempatnya. Jikalau kemasukan najis, pas pada ketika itu berubah airnya, maka air itu menjadi air najis kalau berubah. Tapi kalau tidak berubah, ini ada kolam besar, kemasukan najis, setelah kemasukan najis lalu airnya tidak berubah, maka air itu tetap suci. Pahamlah? Nah itu. Nah jadi kira-kira bisa dipaham ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, ini saja yang dapat ulun sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Baiklah, kita selanjutnya akan membahas tentang kisah Nabi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sahabat Ramadan ceria, kembali lagi bersama kita. Setelah kita memahami tentang risalah amaliyah, nah selanjutnya kita akan bercerita tentang Nabi. Kira-kira masih semangat puasanya? Masih. Alhamdulillah. Ternyata anak-anakku, Nabiullah Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat, yaitu untuk sujud. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, nah kemudian pada ketika itulah iblis tidak mau sujud. Jadi iblis sombong. Iblis tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Adapun alasan kesombongan iblis, yang pertama karena keangkuhan iblis atas asal usul penciptaan diri. Iblis memandang lebih mulia karena kata iblis, aku diciptakan dari api. Sementara Nabiullah Adam alaihissalam dari tanah. Jadi kata iblis, aku lebih mulia daripada Nabiullah Adam. Karena kata iblis, tanah itu adalah tempat daripada semua kotoran. Semua kotoran yang berada itu adalah tempat tanah. Nah, keangkuhan ini juga terkadang muncul pada manusia. Iya kan? Terkadang manusia dia sombong karena asal usul daripada keturunannya. Jadi yang kedua, keangkuhan iblis. Ini keangkuhan iblis yang kedua nih. Kesombongan iblis yang kedua nih. Kenapa? Karena kata iblis, kekuatan yang iblis miliki itu bukan hanya pada aspek fisik, akan tetapi juga pada aspek kewenangan yang dijabat sebagai penguasa. Hal ini dapat kita lihat dari peristiwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam
yang pada ketika itu Nabiullah Sulaiman alaihissalam berkeinginan untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Hanya dengan sekejap mata istananya Ratu Balqis dapat dipindahkan oleh bala tentara iblis. Lebih kuat iblis. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan istananya Ratu Balqis, nah sehingga pada ketika itu iblis yang sanggup. Aku kata iblis sanggup untuk memindah daripada istana tersebut dengan sekejap mata. Nah bayangkan, sangat luar biasa kata iblis kekuatanku ini. Sehingga aku bisa menjadikan bahwasanya dia sanggup untuk memindahkan istana. Nah, jadi atas kewenangan yang ia miliki itu menjadi iblis itu menjadi sombong dan merasa paling mulia daripada Nabiullah Adam alaihissalam yang mengakibatkan iblis tersebut membangkang daripada melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi juga pada keturunan Adam yang menyumbungkan dirinya karena jabatan, kedudukan, ilmu, deretan gelar yang ia miliki, ataupun popularitas yang diraih itu kadang memunculkan kesombongan yang tinggi pula, bukan menyebarkan kebajikan pada sesama. Yang ketiga, keangkuhan iblis atas kualitas ibadah yang dia capai, atas kualitas ibadah yang dia raih oleh iblis. Kenapa? Karena menurut Imam Al-Ghazali, iblis itu kata Imam Al-Ghazali memiliki gelar Al-Abid ataupun ahli ibadah. Dan dihormati oleh para malaikat. Dan dihormati oleh penghuni surga. Ibadah dan ketaatan iblis itu membuat lebih unggul. Keunggulan itu menyebabkan menjadi dia sombong dan memandang dirinya lebih mulia. Karena iblis ini digelar sebagai Al-Abid atau ahli ibadah. Jadi iblis ini sehingga dia sombong. Sebelum iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis ini meminta 10 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iblis meminta 10 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Nah, mungkin para pemirsa yang ada di studio dan yang ada di rumah, nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas apa-apa permintaan iblis. Yang mana iblis apa yang dia minta sebelum dia dikeluarkan daripada syurga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan apa-apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah indahnya kita tutup dengan membaca kafaratul majlis, yang mana di antara daripada fadilah kafaratul majlis itulah menghapuskan dosa-dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini,
marilah kita sama-sama tetap menjaga dan kita mematuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.